Kita adalah manusia. Kita terlahir dengan sebuah rahmat. Rahmat yang tidak bisa dibeli, dijual, ditukar, ataupun dibunuh. Rahmat itu adalah hak asasi kita sebagai manusia. Namun, mengapa masih ada manusia lain yang menjual, membeli, bahkan membunuh hidup sesama manusia? Hari ini bersama segenap umat manusia, kita merayakan Hari Anti Perdagangan Manusia. Kita diberi kesempatan untuk sejenak menoreh kembali sejarah tentang seorang tokoh perempuan pilihan Allah yang menjadi tokoh panutan dan pelindung korban perdagangan manusia. Ia adalah Santa Yosefina Bakhita. Lika-liku perjalanannya terekam oleh catatan yang mengenaskan karena ia pernah menjadi korban perdagangan dan diperbudak oleh majikannya. Perlakuan tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan yang dialami senantiasa dibawanya dalam doa. Tuhan tidak menutup mata dan telinga atas penderitaan Bakhita. Pada waktunya yang indah, ia menjawab doa Bakhita dan membebaskannya dari belenggu penderitaan. Tuhan bahkan memilihnya, seorang korban human trafficking, menjadi seorang kudus berkat kesalehan dan kepasrahan hidupnya. Sejak zaman Perjanjian Lama, praktik perdagangan orang telah terjadi dalam kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Praktik ini terus terjadi, dilakukan dan berkembang dengan modus yang berbeda-beda. Hingga abad ke-21 ini, ada jutaan umat manusia, baik laki-laki atau perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, terperangkap dalam kejahatan ini. Latar belakang kisah mereka bermacam-macam. Mereka lalu dimanfaatkan oleh calo-calo berduit. Segala cara, proses, dan tujuan dihalalkan demi saku, dompet, dan buku bank para elit yang bekerja secara masif. Dan jaringan yang rasanya tak dapat diputuskan secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Lalu, siapakah yang harus menolong? Hanya segelintir hati yang mau berjuang untuk meretas kejahatan ini, untuk membuka kebobrokan ini. Namun perjuangan ini tak akan pernah rampung tanpa kerjasama kita bersama, sebab perputaran uang dan modus terus berubah dari waktu ke waktu. Suara-suara pembelaan dan advokasi masih terus digemakan. Akan tetapi kita perlu mengingat, perjuangan pembelaan ini tetaplah menjadi suatu gerakan bersama yang tak boleh dihentikan. Hal ini akan selalu menjadi komitmen bagi para aktivis perempuan dan pemerhati hak asasi manusia untuk berusaha dengan segala upaya memutus mata rantai perdagangan manusia.
Seperti di dalam Injil hari ini, di mana ada begitu banyak orang yang menderita sakit, mencari penyembuhan, dan memperoleh belas kasihan Yesus. Demikian para korban dan mereka yang pernah masuk dalam lingkaran perdagangan orang, membutuhkan pertolongan. Di momen seperti ini Tuhan memanggil kita menjadi pejuang-pejuang kecil, menjadi penyambung suara kasih Tuhan bagi sesama, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan komunitas-komunitas kita. Marilah kita berdoa bersama dengan Santa Yosefina Bakita. Semoga kita terus berani berjuang bagi sesama kita yang tak mampu bersuara, yang tak mampu menolong diri sendiri. Menjadi bakita-bakita kecil yang menghargai diri dan tidak memperdagangkan sesama dalam bentuk apapun juga.